Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawati, stambuk A24119136. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang percobaan 4, yaitu untai AC. Sebelum masuk di pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari percobaan ini. Tujuan yang pertama adalah mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi RC. Kemudian yang kedua, mengukur tanggapan amplitudo untai RRC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Kemudian selanjutnya adalah pengertian tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi. Rangkaian tapis lolos rendah atau biasa disebut low pass filter adalah sebuah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal berfrekuensi tinggi. Selanjutnya adalah rangkaian tapis lolos tinggi. Tapis lolos tinggi atau biasa disebut dengan NGH pass filter adalah penyaring atau filter frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal yang berfrekuensi rendah. Nah, berikut adalah contoh rangkaian tapis lolos rendah. Seperti pada gambar dapat menjelaskan bahwa garis pada diagram akan hampir sama rata jika ia berada pada sinyal frekuensi rendah. Namun, jika ia berada pada sinyal frekuensi yang tinggi, maka secara spontan garis itu akan turun secara cepat. Nah, yang selanjutnya adalah contoh rangkaian dari tapis lolos tinggi. Dapat dilihat pada gambar ini dibandingkan dengan gambar yang pertama. Gambar ini malah kebalikan dari gambar pertama tadi. Itu dikarenakan pada frekuensi yang sangat tinggi, reaktansi kapasitor menjadi sangat rendah sehingga memberikan efek kondisi hubung singkat pada terminal output, kemudian menghasilkan output sama dengan 0. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa jika garis berada pada sinyal frekuensi yang tinggi, maka garis tersebut akan sama rata. Namun, jika garis ini berada pada sinyal frekuensi yang rendah, maka secara cepat garis tersebut akan turun seketika. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama adalah breadboard yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika sementara dengan tujuan uji coba tanpa harus melakukan penyoberan. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor digunakan sebagai penghambat atau dapat juga sebagai pengatur di dalam suatu pengatur elektronika. Selanjutnya adalah induktor. Induktor digunakan sebagai pembangkit tegangan. Kemudian selanjutnya adalah kapasitor. Digunakan untuk menyimpan muatan listrik secara sementara. Nah, yang selanjutnya adalah osiloskop. Osiloskop digunakan untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat terlihat dan agar dapat kita pelajari. Yang selanjutnya adalah pembangkit isyarat atau biasa disebut generator function, berfungsi untuk menghasilkan
Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan tentang Untai AC, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.